Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laras Rahmawati, kelas 10 MIPA 1 SMA Negeri 1 Warung Kondang. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai kerajaan Mataram kuno yang termasuk ke dalam kerajaan agama Hindu di Indonesia, Hindu Buddha di Indonesia. Nah, untuk pop-up ini disusun oleh kelompok 5 yang beranggotakan Wirandi Trilaksono Mukti, saya sendiri, Syahda Sophia, dan juga Muhammad Fazri Ruri Permana. Yang pertama-tama saya akan membahas mengenai sejarah kerajaan Mataram kuno. Sejarah kerajaan Mataram kuno. Mataram kuno ini disebut juga sebagai kerajaan Medang, nama sebuah kerajaan yang berdiri di Jawa Tengah pada abad ke-8, kemudian berpindah ke Jawa Timur pada abad ke-10, yang dinyatakan dalam Prasasti Mantiasi tahun 907 atas nama Dyah Balitung yang menyebutkan dengan jelas bahwa raja pertama kerajaan Medang, Rahyang Tarumuhun Rimedang Ripoh Pitu, adalah Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Agama yang dianut ialah agama kejawen, Hindu, Buddha, dan animisme atau kepercayaan kepada roh nenek moyang. Mata uang yang digunakan oleh kerajaan Mataram kuno ini berupa masa dan tahil, di mana masa merupakan koin emas dan tahil merupakan perak lokal. Untuk letak dari kerajaan Mataram kuno ini terdiri dari pusat kekuasaan yang bersimbol lingkaran tanpa dihitamkan. Yang lingkaran dihitamkan merupakan situs-situs penting kerajaan Mataram kuno. Adapun lambang persegi pada legenda ini disebut sebagai ranah inti kerajaan Metang dan wilayah kerajaan Medang. Adapun segitiga yang tidak dihitamkan merupakan gunung berapi yang ada di kawasan Medang, dan juga segitiga yang dihitamkan merupakan gunung. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pendiri kerajaan Mataram kuno atau pendiri kerajaan Medang. Nah, ada beberapa dinasti yang merupakan pendiri kerajaan Mataram kuno, yaitu dinasti Sanjaya, dinasti Sailendra, dan juga dinasti Isyana. Di sini pertama-tama saya akan mengenai dinasti Sanjaya. Dinasti Sanjaya adalah dinasti yang rajanya menganut agama Hindu yang dikenal sebagai pendiri kerajaan Mataram kuno atau Medang. Menganut agama Hindu aliran Siwa dan berkiblat ke Kunjadari di daerah India. Menurut Prasasti Cangga, wangsa ini didirikan pada tahun 732 Masehi oleh Sanjaya. Raja-rajanya yaitu Raja Sanjaya pada 717 sampai 746 Masehi, Rakai Panangkaran 746 sampai 784 Masehi. Yang ketiga, Rakai Panunggalan pada tahun 784 sampai 833 Masehi, Rakai Warak 803 sampai 827 Masehi, Rakai Garung 828 sampai 847 Masehi, Rakai Pikatan 847 sampai 855 Masehi, Rakai Kayuwangi 855 sampai 885 Masehi, Rakai Watu Humalang 894 sampai 898 Masehi, Watu Kura Dyah Balitung 898 sampai 913 Masehi. Adapun periode singkatnya dari dinasti Sanjaya ini akan saya jelaskan. Nah, raja yang bernama Sanjaya, keterangan mengenai raja itu kita jumpai dalam Prasasti Canggal. Prasasti itu ditemukan di Desa Canggal, Gunung Wukir, Magelang. Prasasti itu ditulis dengan huruf Pallawa dan menggunakan bahasa Sanskerta. Dalam prasasti itu dikatakan bahwa Raja Sanjaya memerintah sekitar tahun 732. Ia naik tahta menggantikan Raja Sana. Raja Sana dikenal sebagai raja yang bijaksana. Raja Sanjaya yang menggantikannya berusaha membangun kembali kerajaan Sana. Berkat kerja kerasnya, kerajaan Mataram kembali menjadi suatu kerajaan besar dan kuat. Kerajaan bertambah makmur dan rakyat hidup dengan aman dan damai. Hal itu dapat tercapai karena Raja Sanjaya juga memerintah seperti halnya Raja Sana.
Selain itu, Sanjaya juga dikenal sebagai raja yang gagah berani dan ahli dalam hal kitab-kitab suci. Agama yang dianut oleh Raja Sanjaya adalah agama Hindu dengan Dewa Siwa sebagai dewa tertinggi. Raja Sanjaya mendirikan sebuah bangunan. Raja Sana dan anaknya Sanjaya juga dikenal dalam kitab Carita Parahyangan. Keduanya merupakan raja kerajaan Galuh di Jawa Barat. Raja Sana dan Sanjaya terpaksa pindah ke Jawa Tengah karena diserang oleh Raja Purbasora. Purbasora masih bersaudara dengan Raja Sana. Setelah Raja Sanjaya berkuasa di Mataram, ia berhasil merebut kembali kerajaan Galuh dan dari tangan Purbasora. Pada masa pemerintahan Sanjaya banyak dibangun candi agama Hindu seperti Candi Dieng dan Candi Gendang Songo di Unggaran, Jawa Tengah. Setelah itu, Raja Sanjaya meninggal. Rakai Paningkaran menggantikannya sebagai Raja Mataram. Keterangan tentang raja itu ada dalam prasasti Kalasan. Prasasti itu ditemukan di desa Kalasan, tidak jauh dari Candi Prambanan. Ditulis dengan huruf Paranegari dan menggunakan bahasa Sanskerta. Dari prasasti Cangga dapat diketahui bahwa Raja Panangkaran berusaha pada tahun 778. Ia mendirikan sebuah bangunan suci untuk memuja Dewi Tara dan biara untuk para biksunya. Pembangunan itu dilakukan atas permintaan para pendeta keluarga Sailendra. Bangunan itu sekarang dikenal sebagai Candi Kalasan. Setelah Rakai Panangkaran meninggal, yang berkuasa di Jawa Tengah adalah raja-raja keturunan Sailendra. Salah seorang Sailendra bernama Samaratungga, anaknya bernama Balaputra, yang kemudian berkuasa di Sriwijaya. Pada masa pemerintahan Raja Sailendra, agama Buddha berkembang pesat. Buddha yang besar-besar didirikan seperti Candi Borobudur dan Candi Bendut di dekat Magelang, Jawa Tengah. Setelah pemerintahan Rakai Panangkaran, kerajaan Mataram berturut-turut diperintah oleh Rakai Panunggalan. Sayangnya banyak yang kita ketahui tentang masa pemerintahannya, yang tidak banyak karena dinasti Sailendra di sini dalam sedangkan Balaputra yang termasuk melarikan diri yang kemudian menjadi raja di sana, sehingga pemerintahan Rakai Panangkaran, kerajaan Mataram yang berturut-turut diperintah oleh Rakai Panunggalan ini, Rakai Warak dan Rakai Garung, tidak banyak yang kita ketahui tentang masa pemerintahannya di dinasti Sailendra, yang merupakan dinasti yang rajanya beragama Buddha, terletak di Medang, daerah Jawa Tengah, bagian selatan, berkuasa sejak tahun 752 Masehi dan hidup berdampingan dengan dinasti Sanjaya. Peninggalan terbesarnya yaitu Candi Borobudur. Raja-rajanya Raja Banu 752 sampai 775 Masehi. Raja Wisnu 775 sampai 778 Masehi. Raja Indra 782 sampai 812 Masehi. Raja Samaratungga 812 sampai 832 Masehi. Yang terakhir ada dinasti Isyana. Istilah Isyana berasal dari nama Sri Isyana Wiskramanhar. Menganut agama aliran Hindu, kerajaan Medang di Jawa Tengah hancur akibat letusan gunung berapi. Kemudian dipindahkan ibu kota Medang dari Mataram menuju Tamulang. Beberapa tahun kemudian dipindahkan lagi ke Watunggaluh. Raja-rajanya Empuk Sinduk, Sri Isyana Tungga Wijaya, Makku Tawa, Sawardana, Dharmawangsa Teguh, dan Air Langga. Kehidupan politiknya pada masa dinasti Isyana dan kehidupan politik merupakan sama dengan kehidupan politik di kerajaan Mataram kuno, yaitu Empu Sinduk, kemudian yang digantikan oleh Sri Isyana Tunggawijaya yang memerintah sebagai ratu. Ia menikah dengan Raja Sri Rokapala dan dikaruniai seorang putra yang bernama Sri Makutang Sawardana berdasarkan prasasti Puncangan yang berangkat tahun 1919 silsilah Raja di Mataram, Jawa Timur. Dari Sri Isyana Tungga atau Empu Sinduk, Sri Isnawi Krama Darmu Tongadewa 929 sampai 947. Kemudian Sri Isyana Tunggawijaya
menikah dengan Sri Lokapala yang kemudian memiliki seorang anak, Sri Makutawana Wanaswardana yang kemudian memiliki dua orang anak, Dharma Wangsa, dan yang satunya lagi Gunapriya Petani yang menikah dengan Udayana Raja Bali yang kemudian mempunyai 3 anak, Airlangga, Marakarta, dan anak bungsu. Dari salah seorang keturunan Pusinduk ini, berdasarkan berita dari Cina, disebutkan bahwa Dharma Waksa pada tahun 990 Masehi melakukan serangan ke Sriwijaya sebagai upaya mematahkan monopoli perdagangan Sriwijaya. Serangan tersebut gagal, malahan Sriwijaya berhasil menghasut Raja Wurawari sekitar Banyumas untuk menyerang istana Dharma Wangsa pada tahun 1016. Akhirnya Sri Dharma Wangsa mempunyai ambisi untuk meluaskan kekuasaannya. Pada tahun 1019, Airlangga yang merupakan menantu Dharma Wangsa yang berasal dari Bali dinobatkan oleh para pendeta Buddha menjadi raja menggantikan Dharma Wangsa. Pada tahun 1042, Airlangga mengundurkan diri dari tahta kerajaan lalu hidup sebagai petapa dengan nama Resi Gentayu Jatinindra. Dengan akhir pemerintahannya, Airlangga menyerahkan kekuasaannya kepada putrinya Sang Rama Wijaya Tunggadewi. Namun putrinya itu menolak dan memilih untuk menjadi seorang petapa dengan nama Ratu Giriputri. Dengan ibu kota di Kediri meliputi daerah sekitar Kediri dan Madiun. Raja-raja yang memerintah di Kediri Jayawarsa, Jayabaya, Surwawera, Gandara, Kamesra, dan Kartajaya. Raja Panjalu yang terakhir adalah Kertajaya dan Damang Gendis. Pada masa pemerintahannya, keadaan menjadi tidak stabil, terutama konflik antara raja dan kaum Brahmana. Nah, sesudah kita membahas mengenai dinasti yang merupakan pendiri dari kerajaan Mataram kuno. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai aspek kehidupan. Nah, untuk aspek kehidupannya, di sini ada aspek ekonomi. Daerah itu yang merupakan daerah kerajaan Mataram kuno teramat subur sehingga rakyat menggantungkan kehidupan pada hasil pertanian. Hal ini mengakibatkan banyak kerajaan-kerajaan serta daerah lain yang saling mengekspor dan mengimpor hasil pertaniannya. Usaha untuk meningkatkan dan mengembangkan hasil pertanian telah dilakukan sejak masa pemerintahan Rakai Kayuwangi. Nah, selain itu, Empu Sindok memerintah dengan bijaksana. Hal ini bisa dilihat dari usaha-usaha yang ia lakukan. Banyak membangun bendungan dan memberikan hadiah-hadiah tanah untuk pemeliharaan bangunan suci untuk meningkatkan kehidupan rakyatnya. Pelabuhan Hujung Galuh di muara sungai diperbaiki, berantas dan dengan memberi tanggul-tanggul untuk mencegah banjir. Yang berhasil menyusun kitab Arjuna pada masa kerajaan Kediri. Banyak informasi dari sumber kronik Cina yang menyatakan banyak menghasilkan beras, perdagangan yang ramai seperti emas, perak, gading, kayu cendana, dan pinang. Nah, jadi pada masyarakat kerajaan Mataram kuno ini dapat kita nilai bahwa pada umumnya hidup dari pertanian dan perdagangan. Adapun selanjutnya ada aspek kebudayaan. Semangat kebudayaan masyarakat Mataram kuno sangat tinggi. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya peninggalan dari kerajaan Mataram berupa prasasti dan candi. Mereka juga telah mengenal bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Dalam bidang toleransi dan sastra juga, Empu Sindok mengizinkan menyusun kitab Sang Hyang Kamahyanikan, yaitu kitab suci agama Buddha. Padahal Empu Sindok sendiri beragama Hindu. Pada masa pemerintahan Airlangga tercipta karya sastra yang dikarang oleh Empu Kanwa yang berjudul Karya Sastra Arjunawinha. Begitu pula seni wayang berkembang dengan baik. Ceritanya diambil dari karya sastra Ramayana dan Mahabharata yang ditulis ulang dan dipadukan dengan budaya Jawa. Pada kronik-kronik Cina tercatat beberapa hal penting tentang Kediri, yaitu
Rakyatnya pada umum telah memiliki tempat tinggal yang baik, layak huni dan tertata dengan rapi, serta rakyat telah mampu untuk berpakaian dengan baik. Ini tentu merupakan aspek kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat kerajaan Mataram kuno. Yang kedua, hukuman. Dari Kediri terdapat dua macam, yaitu denda dan hukuman mati bagi perampok. Kalau sakit, rakyat tidak mencari obat, tetapi cukup dengan memuja para dewa. Ini merupakan aspek kebudayaan yang dilakukan oleh masyarakat kerajaan Mataram kuno sebagai masyarakat yang hidup sebagai makhluk sosial. Nah, ada juga dalam bidang toleransi dan sastra yang telah tadi kita bahas. Kemudian ada di sini yang selanjutnya ada aspek politik. Untuk mempertahankan wilayah kekuasaannya, Mataram kuno menjalin kerjasama dengan kerajaan tetangga. Misalnya Sriwijaya dan India. Mataram kuno juga menggunakan sistem perkawinan politik. Nah, jadi aspek politiknya, kerajaan Mataram kuno ini mempertahankan wilayah kekuasaannya, juga menjalin kerjasama dengan kerajaan tetangga Sriwijaya dan India, menggunakan sistem perkawinan politik. Dan yang terakhir, kita mempunyai aspek kehidupan, yaitu mengenai aspek keagamaan, di mana kerajaan Mataram kuno yang setelah kita ketahui dalam praktek keagamaannya terdiri atas agama Hindu dan Buddha. Masyarakat tetap hidup rukun dengan melakukan toleransi. Sikap itu dibuktikannya dengan ketika mereka bergotong royong dalam membangun Candi Borobudur. Jadi walaupun kita berbeda-beda, mereka tetap bertoleransi antara agama Hindu dan Buddha yang terdapat di daerahnya. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan membahas mengenai peninggalan benda-benda. Yang pertama kita akan bahas mengenai di sini karena peninggalan benda-bendanya terdiri dari Candi Mendut, Candi Prambanan, Candi Pelawasan, dan Candi Borobudur. Nah, di sini saya akan membahas mengenai Candi Mendut terlebih dahulu. Candi Mendut merupakan candi agama Buddha yang dibangun sejak Mataram kuno dipimpin oleh Raja Idna dari dinasti Sailendra. Candi Mendut ini terletak di Magelang, Jawa Tengah. Yang kedua, saya akan membahas mengenai Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan peninggalan candi yang sudah terkenal di dunia. Bangunan candi ini terletak di Magelang, Jawa Tengah. Seperti yang kita ketahui bahwa Candi Borobudur ini merupakan candi Buddha terbesar. Nah, kemudian saya akan membahas mengenai Candi Pelawasan. Candi Pelawasan adalah sebutan untuk kompleks percandian yang terletak di Dukuh Pelawasan, Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Adanya Kamuncuk Stupa, Arca Buddha, serta candi-candi perwara atau pendamping kecil yang berbentuk stupa menandakan bahwa candi-candi tersebut adalah candi Buddha yang dibangun pada abad ke-9 oleh Raja Rakai Pikatan dan Sri Kahulunan pada zaman kerajaan Mataram kuno. Candi ini terdiri atas Candi Pelawasan Lor dan Candi Pelawasan Kidul pada masa lalu. Dikelilingi oleh parit berbentuk persegi panjang, sisa struktur tersebut masih bisa dilihat sampai saat ini di bagian timur dan barat candi. Nah, yang terakhir akan membahas mengenai Candi Prambanan atau disebut juga sebagai Candi Roro Jonggrang, adalah kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia yang dibangun pada abad ke-9 Masehi. Candi ini dipersembahkan untuk Trimurti, yaitu Trimurti adalah 3 dewa utama Hindu, yaitu Brahmana sebagai dewa pencipta, Wisnu sebagai dewa pemelihara, dan Siwa sebagai dewa pemusnah. Berdasarkan prasasti Siwagra, nama asli kompleks candi ini adalah Siwagra, bahasa Sanskerta yang bermakna rumah Siwa. Dan memang di Garbhagira, ruang utama candi ini bersemayam arca Siwa Mahadewa setinggi 3 meter yang menunjukkan bahwa di candi ini Dewa Siwa lebih diutamakan. Nah, selain candi, benda-benda peninggalannya ada juga prasasti.
seperti yang saya akan bahas pertama-tama yaitu mengenai prasasti Canggal. Prasasti Canggal ditemukan di halaman Candi Guning Wukir di Desa Canggal yang berangkat tahun 732 Masehi, menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta yang isinya menceritakan tentang pendirian lingga lambang Siwa di Desa Kunjarakunja oleh Raja Sanjaya, dan di samping itu juga diceritakan bahwa yang menjadi raja sebelumnya adalah Sana yang digantikan oleh Sanjaya anak Sanaha. Yang kedua, saya akan membahas mengenai prasasti Kalasan. Prasasti Kalasan ditemukan di Desa Kalasan, Yogyakarta yang berangkat tahun 778 Masehi yang ditulis dalam huruf Pranagari yaitu India Utara dan bahasa Sanskerta. Isinya menceritakan pendirian bangunan suci untuk Dewi Tara dan biara untuk pendeta oleh Raja Pangkaran atas permintaan keluarga Shailendra dan Panangkaran, dan menghadiahkan desa Kalasan untuk para sangha. Prasasti Mantiasi ditemukan yang ketiga yaitu prasasti Mantiasi ini ditemukan di Mantiasi Kedu, Jawa Tengah yang berangkat tahun 907 Masehi yang menggunakan bahasa Jawa kuno. Isi dari prasasti tersebut adalah daftar silsilah raja-raja Mataram yang mendahului Rakai Watukuradiah Balitung yaitu Raja Sanjaya, Rakai Panangkaran, Rakai Wanunggalan, Rakai Warak, Rakai Garung, Rakai Pikatan, Rakai Kayuwangi, dan Rakai Watuhumalang. Dan yang terakhir ada prasasti Kelurak yang ditemukan di Desa Prambanan berangkat 782 Masehi, ditulis dalam huruf Pranagari dan bahasa Sanskerta. Isinya mengenai yang menceritakan pembuatan acara manjrusi oleh Raja Indra yang bergelar Sri Sangramadananya. Selain prasasti ini juga kita akan membahas setelah peninggalan-peninggalan sejarah, kita akan membahas mengenai runtuhnya kerajaan Mataram kuno yang merupakan pembahasan terakhir. Nah, runtuhnya kerajaan Mataram kuno ini memiliki 4 sebab, yaitu yang pertama sering dilanda bencana alam oleh letusan Gunung Merapi. Yang kedua, tidak memiliki pelabuhan laut sehingga sulit berhubungan dengan dunia luar. Yang ketiga, mendapat ancaman serangan dari kerajaan Sriwijaya. Yang keempat, adanya peristiwa Mahapralaya. Untuk keruntuhan dinasti Mataram kuno ini disebabkan karena kedudukan ibu kota kerajaan yang semakin lama semakin lemah dan tidak menguntungkan. Hal ini sulit berhubungan dengan dunia luar yang pertama, karena tidak memiliki pelabuhan laut. Nah, yang karena sering dilanda oleh bencana alam oleh letusan gunung berapi ini karena menyebabkan tidak strategisnya tempat kerajaan Mataram kuno dan tidak memiliki, ini sulit berhubungan dengan dunia luar ya, mendapat ancaman dari serangan kerajaan Sriwijaya. Bagaimana? Karena Sriwijaya pada tahun 929 ibu kota Mataram kuno dipindahkan ke Jawa Timur di bagian hilir Sungai Berantas oleh Empu Sinduk. Hal ini mengacu pada Sungai Berantas yang terkenal subur dan mempunyai akses pelayaran sungai menuju Laut Jawa. Nah, kerajaan itu kemudian dikenal dengan Kerajaan Mataram kuno dan Kerajaan Medang Kaulan. Sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.